Agustus 2014, dirinya bergabung dengan tim Red Bull Racing setelah menjalani debutnya di Formula Renault seri 3.5. 6 hari kemudian, tim Red Bull Racing mengkonfirmasi bahwa dia akan turun dan menjadi driver untuk Toro Rosso pada musim 2015. Setelah GP Rusia pada tahun 2016, Red Bull mengumumkan sejak saat itu dia akan menggantikan Daniel Kvyat sebagai pembalap Red Bull. Max telah terbukti sebagai talenta muda yang luar biasa. Penampilannya di Toro Rosso sangat mengesankan sejauh ini, dan kami sangat senang memberinya kesempatan untuk membalap di Red Bull Racing, kata Christian Horner selaku bos tim Red Bull Racing. Itu adalah momen yang tidak disangka-sangka oleh dirinya. Minggu lalu, kami menandatangani kesepakatan, dan ya, aku tidak percaya pada awalnya, tapi aku sangat senang saat itu. Namun, dalam perjalanan karirnya, banyak dipengaruhi kesalahan, kritik, hingga konflik dengan pembalap lain. Dia adalah Max Emilian Verstappen. Ini adalah kota hasil yang terletak di Belgia, tempat di mana pembalap muda itu dilahirkan. Max lahir pada 30 September 1997 dari seorang ibu yang bernama Sophie Kumpen dan ayahnya Jos Verstappen. Ayahnya Jos adalah seorang kebangsaan Belanda dan merupakan penduduk asli negara kincir angin tersebut. Sedangkan ibunya Sophie berasal dari Belgia, tepat seperti yang terlihat pada peta. Namun dia merasa lebih Belanda dikarenakan lebih sering menghabiskan waktu dengan sang ayah sejak perceraian keduanya pada tahun 2008. Sepertinya kalimat buah jatuh tidak jauh dari pohonnya sangat cocok untuk Max. Dia tumbuh di keluarga yang memang familiar dengan kecepatan. Ayahnya Jos merupakan pembalap Formula One dan menjadi andalan sepanjang tahun 90-an. Jos pada saat itu pernah naik podium ketiga sebanyak 2 kali, tepatnya pada GP Hungaria dan GP Belgia bersama timnya Benetton Formula. Namun itu merupakan capaian terbaiknya. Jos tidak pernah benar-benar menjadi peringkat 1 di ajang Formula One. Kegagalannya di Formula One membuatnya berambisi untuk menggembleng Max agar berhasil mencapai impiannya. Jika Jos mulai mengikuti go-kart di usia 8 tahun, maka Max pada kala itu berusia lebih muda darinya, yakni 4 tahun. Max memulai go-kart pada tahun 2001, tahun di mana Kimi Räikkönen baru memulai balapan di F1. Didikan sangat keras diterapkan sejak dini. Verstappen Junior kerap diamuk sang ayah saat melakukan kesalahan di lintasan. Sang ibu Sophie Kumpen yang merupakan mantan atlet go-kart juga memberi dukungan penuh kepadanya. Yap, ibunya juga seorang pembalap. Terbukti
Di usia 9 tahun, ia berhasil memenangi kejuaraan nasional Rotax Max Minimax di Belgia tahun 2006. Gelar demi gelar berhasil ia capai, sampai kemudian mendapatkan kursi di FIA European Formula 3 Championship di tahun 2014. Di musim pertamanya balapan di Open Wheeler, Max menduduki peringkat ketiga klasemen, di belakang juara Esteban Ocon dan runner-up Tom Blomqvist. Bukan hanya prestasi itu saja yang berhasil ia dapatkan. Max pada dasarnya bergelimang prestasi sebelum akhirnya bergabung di ajang Formula One. Berikut adalah beberapa prestasi yang berhasil ia raih selama karirnya. Max memiliki seorang adik perempuan yang bernama Victoria Jens Verstappen. Hubungan mereka sangat dekat. Victoria kerap terlihat beberapa kali menemani Max dalam beberapa balapan. Ini merupakan bukti dari kedekatan mereka sejak kecil. Max mengucapkan selamat ulang tahun kepada adiknya Jen dengan kalimat yang sangat manis. Dilansir dari 85, Victoria merupakan fotografer untuk media sosial sang kakak. Keluarga Verstappen memang familiar dengan olahraga kecepatan. Hal tersebut pula yang membuat dirinya berambisi untuk menjadi yang tercepat. Meski di umurnya yang sekarang bisa dikatakan masih sangat muda, namun umur bukanlah masalah baginya. Dirinya dijuluki sebagai the youngest. Tahun depan, saya akan menjadi juara dunia, tegasnya dengan percaya diri. Max Verstappen melakoni debutnya di Formula One pada usia 17 tahun 166 hari. Hal itu menjadikan dia sebagai pembalap termuda yang bergabung di Formula One. Dia bergabung dengan tim Toro Rosso menggantikan Daniel Kvyat yang diangkat ke Red Bull bersama Daniel Ricciardo. Semenjak bergabung di F1, Max sudah banyak menunjukkan kecepatannya. Tetapi seperti yang diutarakan pada awal video, Max kerap membuat kesalahan yang diperolehnya dari manuver-manuver yang sebenarnya tidak perlu ia lakukan. Contohnya seperti kejadian pada GP Azerbaijan pada Minggu 29 April tahun 2018. Daniel Ricciardo, teman setim Max, menabrak bagian belakang mobil Max, yang pada saat itu mereka memang sedang berpacu untuk merebut posisi keempat pada putaran ke-40 dari 50 putaran di seri keempat F1. Max yang berada di depan Daniel Ricciardo sempat membuat dua gerakan kecil yang mengakibatkan kecelakaan itu terjadi. Namun sepenuhnya bukan kesalahan Max. Daniel Ricciardo yang pada saat itu berada di belakang Max dinilai terlalu lambat untuk menyalip ke kiri, sehingga kecelakaan tidak bisa terelakkan. Banyak kemudian yang menyangkal aksi keduanya, termasuk bos tim Red Bull Racing, Christian Horner. Mereka berdua menyadari telah gagal hari ini dan akan meminta maaf kepada tim dan semua anggota tim, kata Horner kepada Sky Sport. Namun bukan Max Verstappen namanya jika tidak melakukan kesalahan, tetapi hal ini pula yang membuat Verstappen belajar banyak. Belajar dari kesalahan membuatmu dewasa, dan belajar dari pengalaman orang lain membuatmu lebih bijaksana. Tampaknya quotes tersebut cocok untuk menggambarkan seorang Max Verstappen. Terbukti pasca insiden tersebut, Max belajar untuk tidak melakukan overtake agresif yang tidak diperlukan. Ya, intinya Max harus lebih belajar sabar. Sementara, kedekatannya dengan Ricciardo terlihat biasa saja. Tidak ada dendam di antaranya. Walaupun akhirnya mereka kehilangan poin, malah Max dan Ricciardo seringkali menciptakan momen lucu yang membuat orang-orang tertawa di luar aksinya di arena. When I do this, you start talking. Hola todos. Hello everyone. Never again. I keep my F1 car, thanks. Word to your mama. Max memang kerap mendapat kritik pada setiap aksi yang dilakukannya. Kerap dikomentari dan mendapat tekanan merupakan momok yang menakutkan yang selalu didapat tiap driver Formula One.
Sebagian dari mereka ada yang menurun performanya. Namun tidak bagi Max. Max dikenal memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sehingga dia selalu dianggap spesial bagi tim Red Bull. Sangat terlihat jelas bahwa Christian Horner dan Helmut Marko sangat terobsesi untuk menjadikan Max sebagai juara dunia. Bisa dibilang dengan menjadi driver utama Red Bull, Max menjadi lebih sempurna karena berada di tim yang hebat. Performa Max yang kian melesat tidak jauh dari kata experience. Yap, ini merupakan buah hasil kerja kerasnya selama ini. Practice makes you perfect. Mungkin ini yang ada di benak Max. Verstappen menyadari bahwa berkat mentor sang ayah, dirinya berhasil mencapai mimpinya. Terbukti dengan postingan di Instagram Max. Luar biasa kita sejauh ini bersama. Tidak dapat menyelesaikan ini tanpanya. Sangat bangga untuk memanggilnya ayah saya. Jelas Max pada postingan tersebut. Itulah yang diucapkan Verstappen untuk membuktikan bahwa sang ayah ikut andil dalam prosesnya menuju puncak karirnya. Did you have a racing hero? I think that's my dad, especially because we did so many things together. It's quite obvious for me that he's my hero. Selain itu, mungkin cara mendidik sang ayah juga ikut dalam dirinya. Memang Verstappen saat ini berada di tim yang hebat. Apalagi bisa dikatakan bahwa saat ini adalah era di mana mesin hybrid Honda berhasil mencapai top performance. Honda Hybrid Era, begitulah orang-orang katakan. Bahkan Mercedes sempat mencurigai bahwa Honda melanggar regulasi dikarenakan performa mesinnya meningkat sebanyak 15 HP. Namun semua itu gagal terbukti. Max dan Honda sangat bekerja keras tahun ini. Berkat masukan dari sang driver, Honda berhasil menciptakan perkembangan yang positif. Sehingga kerjasama antara Max dan tim terbukti sangat efektif. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa Max mungkin mendapat ilmu tersebut dari cara sang ayah mementori dirinya. Bakat dan experience yang didapatkannya selama ini memang terbukti berbuah manis. Ayahnya Max berperan banyak di sini. Bagaimana tidak, dia memiliki keuntungan bisa belajar dari kesalahan sang ayah. Yos berbicara kepadanya tentang bimbingan apa yang tidak pernah dia miliki yang akhirnya menjadi kegagalan dalam karirnya tersebut. Ini merupakan kombinasi yang sempurna. Yap, belajar dari kesalahan sang ayah. What happened there? Okay, that was weird. Let's try it again. Belajar dari kesalahan mungkin memiliki arti yang besar bagi sebagian orang, termasuk Max. Berkat kesalahan-kesalahan yang dibuatnya di masa lalu, kini dia menjadi lebih terukur, tidak kehilangan agresi, tetapi mendapat kesabaran dan masih memiliki kemampuan untuk melakukan langkah yang menentukan. Ini terbukti efektif. Sekarang Max memiliki driving style yang berbeda. Max lebih sabar dalam melakukan manuver, namun tetap presisi, dengan tidak meninggalkan gaya agresifnya. Bisa dikatakan Max sekarang lebih penuh perhitungan. Dalam hal balap, roda ke roda sangat menentukan. Dia selalu berada di tempat yang tepat. Ini merupakan naluri yang dimiliki Max, yang mungkin telah melampaui rivalnya Hamilton dalam hal ini. Ia memiliki feeling yang bagus di dalam mobil, punya sensitivitas yang bagus soal batas performa mobil. Ia adalah orang yang senang mengambil resiko, tapi resiko yang masih dalam perhitungan, kata Horner dalam wawancaranya dengan Motorsport. And it's lights out and away we go. There's a spin. There's a spinning Ferrari of Sebastian Vettel.